Bismillahirrahmanirrahim. Pohon ilmu tumbuh menjulang. Akarnya kuat menghujam bumi. Selamat datang orang-orang terpandang. Menimba ilmu di Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ibu dan Bapak, peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 124, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rosda Ferry dari kelas M1. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu mayiti dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar, Buya? Alhamdulillah semua lancar Ya, mayiti. sehat ya, Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Besar harapan kita, Buya selalu sehat dan Amin, berbahagia bersama keluarga. Semoga amin, beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kita sapa juga pendamping Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosda Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Refma. Siap, Ibu. Insya Allah, Bu Refma. Semoga Allah berikan kelancaran sehingga bisa menguraikan Al-Quran surat Al-An'am ayat 124 dengan tenang dan penuh semangat. Kami semua, baik grup MC maupun kelas M1, mensupport dan kelas M2 juga mensupport Ibu dengan nuansa oranye. Selanjutnya kepada Buya Hasani, beliau Bu Rosda Ferry, disilakan. syukuran mayiti. Ya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah untuk kebaikan-kebaikan dan sekaligus kita menjauhi larang-larangannya atau perbuatan-perbuatan maksiat. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan semoga usia yang kita jalani ini selalu menambah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mau lagi perbuatan kita bernilai maksiat. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya,
lalu beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 124. Kita bersama Bu Rosda Ferry. Assalamualaikum Bu Rosda Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Rosda di mana posisi ini? Di Condet, Bu ya. Oh, Condet, alhamdulillah. Ya. Bu Rosda Ferry siapa yang ngajak dulu ke Al-Sani, Bu? Saya dapat linknya dari Dokter Ana yang ngajak Oh, saya Al-Hasani, Ibu Evalina. Bu Evalina. Oh, Iya, oke. Evalina R ya. Oke. iya, Ibu sekarang tergabung dalam kelas M1 bersama Bu Esmeralda, Ibu Ira, Bu Diana, dan Bu Manispa ya. iya, Bu ya. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu ya tampilnya? Insya Allah, Bu ya. Oke. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu David. Silakan Bu. Ya, Bu ya, makasih, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lembah Ngarai sejuk di mata, elok dipandang hiasan alam. Sebelum daku mengurai kata, terimalah dariku tabik dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai pendiri, penyusun, dan sekaligus pembimbing Akademi Al-Quran Al-Hasani. Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing Akademi Al-Quran Al-Hasani, baik dari kelas gramatikal maupun dari kelas tahsin. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan pengelola Triple A, sahabat-sahabatku semua dari kelas M1, dan Bapak Ibu semua peserta Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua sepanjang masa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, curahkan kepada Nabiullah junjungan alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa hari ini saya diberi amanah untuk mendampingi Buya Hasrizal Al-Hasani dalam mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 124 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Untuk itu, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Buya Hasrizal atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, betapa saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dipertemukannya saya dengan ilmu yang agung, ilmu yang luhur, yaitu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Saya sangat berterima kasih pada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah mencurahkan segala daya, upaya, tenaga, pikiran dengan segala pengorbanan yang beliau berikan demi terbenakkannya ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani kepada segenap lapisan masyarakat yang muda, yang tua, yang berpendidikan tinggi, bahkan yang awam seperti saya. Sungguh, saya bersaksi bahwa ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani menurut pandangan saya menjadi ilmu yang wajib dipelajari karena metode ini cukup mudah dipahami karena dibuat dengan istilah-istilah bahasa Indonesia yang sederhana seperti bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Hingga dengan demikian, sedikit demi sedikit
terutama bagi orang awam seperti saya, lambat laun memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita hanya bisa membaca tanpa mengetahui maknanya. Dengan demikian, insya Allah hal itu akan mempertebal iman kita kepada Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru pembimbing gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani, wabil khusus guru-guru pembimbing kelas M1, Bu Ira, Bu Diana, Bu Yulma, yang dengan penuh kesabaran dan telaten membimbing kami, bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai materi-materi yang belum kami pahami. Walaupun sebenarnya materi tersebut sudah berulang kali ditanyakan dan diterangkan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan belajar kami di kelas M1 atas segala dukungan dan doa demi kelancaran penampilan saya kali ini. Tabi dan hormat saya kepada seluruh perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani, teriring doa semoga jeripaya Bapak Ibu semua dalam memajukan Akademi Al-Quran Al-Hasani karena ikhlas dengan Allah dan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah, sebelum saya mengurai Quran surat Al-An'am ayat 124 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma uti hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Sadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat 124 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama penggalan 1, bagian pertama dari penggalan 1 sampai penggalan 14. Dan bagian kedua penggalan 15 sampai 19. Bagian 3 penggalan 20 sampai 32. Penggalan 1 wa, penggalan 2 iza, penggalan 3 ja'at, penggalan 4 hum, penggalan 5 ayatun, penggalan 6 qalu, penggalan 7 lan, penggalan 8 nu'mina, penggalan 9 hatta, penggalan 10 nu'ta, penggalan 11 misla, penggalan 12 ma, penggalan 13 utia, penggalan 14 Rusulullahi, penggalan 15 Allahu, penggalan 16 a'lamu, penggalan 17 haitsu, penggalan 18 yaj'alu, penggalan 19 risalatahu, penggalan 20 sa, penggalan 21 yusibu, penggalan 22 alladzina, penggalan 23 ajramu,
Penggalan 24 sagharun. Penggalan 25 indallahi. Penggalan 26 wa. Penggalan 27 azabun. Penggalan 28 syadidun. Penggalan 29 bi. Penggalan 30 ma. Penggalan 31 kanu. Penggalan 32 yamkuruna. Penggalan 1 huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2 iza bentuknya huruf bermakna artinya jika. Penggalan 3 jaat bentuknya KKL, cirinya ta sukun di akhir, pelakunya hia, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 35, artinya dia telah datang. 95. 95. Ya maaf Bu ya. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia telah datang. Penggalan 4 hum bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan 5 ayatun bentuknya KBKK subjek tunggal, ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domahtain, akar katanya awaya menjadi awa, merupakan satu-satunya dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 huruf sia. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, terdapat di Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat. Penggalan 6 qalu bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar katanya qawala menjadi qala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Apabila di tengah akar kata ada huruf waw dan ya, maka berubah menjadi alif. Pola fa'ala halaman terdapat di Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan 7 lan huruf bermakna memfathahkan kata kerja setelahnya, artinya tiada. Penggalan 8 nu'mina bentuknya KKSAD, aslinya nu'minu, karena didahului huruf lan huruf bermakna maka berubah menjadi nu'mina. Cirinya nu di awal, domah di akhir. Pelakunya nahnu, akar katanya amina, polanya af'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 49, artinya kami sedang akan beriman. Penggalan 9 hatta bentuknya huruf bermakna memfathahkan kata kerja setelahnya, artinya sampai. Penggalan 10 nukta bentuknya KKSAD pasif, bentuk asli nuktayu, berubah menjadi nukta karena didahului huruf bermakna hatta. Ciri pasif domah di awal, huruf kedua akar kata fathah. Ciri KKSAD nu di awal, domah di akhir.
Pelaku nahnu, akar kata ataya menjadi ata, pola af'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 33, kami sedang akan diberikan. Penggalan 11, misla. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata benda sesuai pola. Akar kata masalah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 410. Artinya seperti. Penggalan 12, ma. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apa yang. Penggalan 13, utia, bentuknya KKL pasif, ciri KKL fathah di akhir, ciri pasif huruf awal berharokat doma, huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku huwa, akar kata ataya menjadi ata, merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia dalam Al-Quran kurang lebih 90%. Pola af'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 33, artinya dia telah diberikan. Penggalan 14, Rusulullahi. Bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata rusulu dan Allahi. Ciri kata benda 1, tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata kedua, kasroh di akhir. Rusulu aslinya rusulun, karena ber-KBM tanwinnya hilang. Rusulu bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya domatain. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata rasila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal rasulun, pola kata benda jamak fa'ulun, pola kata benda tunggal fa'ulun, pola kata benda jamak fa'ulun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul-rasul. Kata kedua Allahi, artinya Allah. Arti KBM-nya rasul-rasul Allah. Arti bagian pertama, dan jika ayat telah datang kepada mereka, mereka berkata, tidaklah kami akan beriman hingga kami diberi seperti apa yang telah diberikan kepada rasul-rasul Allah. Penggalan 15, Allahu artinya Allah. Penggalan 16, A'lamu bentuknya KBSL, subjek tunggal, ciri sesuai pola, akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 277, artinya lebih mengetahui. Penggalan 17, haitsu. Bentuknya huruf bermakna, artinya di mana saja. Penggalan 18, yaj'alu. Bentuknya KKSHD, cirinya ya di awal, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya ja'ala, polanya fa'ala. Terdapat di Munawir halaman 196, artinya dia sedang akan menempatkan. Penggalan 19, risalatahu. Bentuknya KBM, terdiri dari risalata dan hu. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri
kata benda kedua kata ganti. Risalata, KBKK, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya risalatan. Karena ber-KBM jadi risalata. Ciri kata benda ta marbutoh. Akar kata rosila. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'alatun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 141. Artinya kerasulan. Kata benda kedua hu kata ganti. Artinya nya. Arti KBM-nya kerasulannya. Arti bagian 2 surat Al-An'am 124. Allah lebih mengetahui di mana saja dia akan menempatkan kerasulannya. Penggalan 20. Sa, huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan 21. Yusibu, bentuknya KKSAD, aslinya yuswibu. Shad dan bertukar harakat shad dan waw menjadi yusiwu. Karena shadnya kasroh, wanya berubah menjadi ya. Menurut sifatnya menjadi yusibu. Cirinya yu di awal, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya sawaba, kaidah 1.5, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Sawaba menjadi soba, kaidah 1.2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala terdapat di Munawir halaman 800. Artinya dia sedang akan menimpa. Penggalan 22. Allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan 23. Ajramu, bentuknya KKL, cirinya waw dan alif, waw kasroh dan alif di akhir. Pelakunya hum, akar katanya jaroma, polanya af'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 87, artinya mereka telah berdosa. Penggalan 24. Sagharun, bentuknya KBKK subjek tunggal, ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya dhammatain. Akar katanya saghura, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 217, artinya kehinaan. Penggalan 25. Indallahi, bentuknya KBM, terdiri dari inda dan Allahi. Ciri kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kasroh. Inda, kata benda murni, karena tidak ada akar katanya. Pola kata benda fi'la, terdapat di Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kata kedua, Allahi, artinya Allah. Arti KBM-nya di sisi Allah. Penggalan 26, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 27, azabun, bentuknya KBSL, subjek tunggal, ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domahtain, ciri superlatifnya ada huruf alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala,
Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Penggalan 28, syadidun. Bentuknya KBSL, tunggal. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri subjeknya domahtain. Ciri superlatifnya ada huruf ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya syadda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 192, artinya yang sangat keras. Penggalan 29 B, huruf jer, artinya dengan. Penggalan 30 ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 31 kanu, kanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar katanya kawana menjadi kana. Kaidah 1 huruf sia poin 2, apabila dalam akar kata terdapat huruf sia, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka telah ada. Penggalan terakhir, penggalan 32, yamkuruna. Bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar katanya makaro, polanya fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 425. Artinya mereka sedang akan menipu. Arti surat Al-An'am bagian 3, kelak kehinaan di sisi Allah dan siksaan yang sangat keras akan menimpa orang-orang yang berdosa dengan apa yang mereka selalu menipu. Arti keseluruhannya, dan jika ayat telah datang kepada mereka, mereka berkata, tidaklah kami akan beriman hingga kami diberikan seperti apa yang telah diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana saja dia akan menempatkan kerasulannya. Kelak kehinaan di sisi Allah dan siksaan yang sangat keras akan menimpa orang-orang yang berdosa dengan apa yang mereka selalu menipu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boros Daferi, setelah membaca dan mengurai ayat itu, kira-kira apa yang terasa sekarang? Masih deg-degan Bu ya. Ada perasaan aduh bahagia atau terharu atau apa? Senang banget Bu ya udah bisa belajar mengurai-ngurainya Bu ya. Sebelumnya nggak bisa ya? Sebelumnya ngajinya doang bisa Bu ya, ngurainya belum bisa. Sekarang udah bisa ya Bu ya? Insya Allah Bu ya, belajar dikit-dikit Bu ya. Amin, amin. Kegiatan sehari-hari Bu apa sekarang Bu? Di luar gramatikal. Kenapa Bu ya? Kegiatan sehari-hari sekarang apa? Pengangguran Bu ya, di rumah nggak ada ngapa-ngapa. Dulu aktif bekerja nggak? Pada saat muda? Masih muda Bu ya. Kerja di mana dulu? Dulu di rumah sakit MMC, masih muda Bu ya, masih 80-an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian bisa istiqomah baru sudah ya? Insya Allah Bu ya. Amin, amin. Untuk mengisi koper Bu ya. Amin ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 194 ya, yang sudah diuraikan dengan mumtaz oleh Bu Musdafiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ja'athum ayatun. Wa iza, semuanya
Paham ya? Dan ketika ja'atkum ayatun, kita kedepankan ayatnya. Dan ketika tanda atau keterangan atau mujizat itu, dan ketika ayat telah datang kepada mereka, ja'atkum datang kepada mereka, mereka berkata, lan nu'mina hatta, tidak akan kami beriman, lan nu'mina hatta, tidak akan kami beriman sampai nu'ta, didatangkan kepada kami, misla ma utia Rasulullah, didatangkan kepada kami seperti apa yang utia Rasulullah, Rasul Allah didatangkan, diberikan. Apa yang diberikan pada Rasulullah diberikan juga kepada dia. Itu baru dia percaya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah lebih mengetahui, Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui haitsu, di mana yaj'alu risalat, dia menempatkan risalah nabiannya. Allah lebih tahu. Sayusibu lazina ajramu, kelak, nah, karena pelakunya sawarun, kita depankan kelak, kehinaan sawarun innallahi, kehinaan di sisi Allah, wa azabun, dan azab syadidun, yang keras, yang pedih. Yusibu, akan menimpa allazina ajram, orang-orang yang berdosa. Jadi kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras akan menimpa orang-orang yang berdosa. Bimakanu yang kuruna, dengan apa yang mereka selalu membuat menipu, membuat tipuan, menipu. Jadi mereka akan selalu menipu. Jadi azab Allah yang hina dan yang keras akan datang kepada mereka. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal seperti ini dan kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan semua larangan Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat ke 124. Tentunya Bapak Ibu semuanya sama belajar. Tentu ada hal-hal mungkin yang salah sampaikan, salah kata atau salah. Kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Rehmayati sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Rehmayati. Terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 124 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.